Setelah melalui proses pembahasan yang cukup dinamis, DPRD Banyuwangi bersama Bupati Ipuk Fiesiandani menandatangani dokumen kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun 2025. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan pada forum rapat paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, didampingi Wakil Ketua Siti Mafrohati Nikmah, dan diikuti anggota Dewan lintas fraksi Rabu malam. Hadir dalam rapat paripurna Bupati Banyuwangi Ipuk Fiesiandani, PJ Sekretaris Daerah Guntur Priambodo, Asisten Bupati, jajaran Kepala SKPD, Camat, dan Lurah. Resum hasil pembahasan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dibacakan Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan Banggar DPRD Siti Mafrohati Nikmah. Siti Mafrohati Nikmah di hadapan rapat paripurna mengatakan ada beberapa catatan penting mengiringi kesepakatan terhadap perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025. Di antaranya strategi meminimkan target pendapatan daerah pada pos pendapatan asli daerah di momentum perubahan KUA PPAS tahun 2025 sebagai upaya mendapatkan reward pemerintah pusat. Tidak harus menafikan optimisme membangun inovasi dan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, khususnya pada sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimisme target kemandirian fiskal kita setidaknya ada pada capaian 30% pada tahun mendatang. Oleh sebab itu, DPRD mendorong dan mendukung terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Aneka usaha tidak hanya sebagai bagian upaya pemenuhan layanan masyarakat, namun juga yang berorientasi profit. Melakukan kajian ulang sekaligus melakukan langkah-langkah progresif terhadap existing saham kita di PT BSO Tbk. Selanjutnya pada saat yang tepat untuk dialihkan sebagai dana abadi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi secara luas. Terhadap gagalnya PT PBS dalam pengelolaan 2 kapal LCT aset daerah agar menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk bangkit. Melakukan kajian dan analisis secara cermat dan berhati-hati untuk perbaikan di masa mendatang. Percepatan pencapaian target pada sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah melalui berbagai strategi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk menjamin kemudahan layanan dan menurunkan resiko loss pajak maupun retribusi daerah, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis maupun upaya ekstensifikasi potensi lainnya. Haja Nikmah lantas menjelaskan rancangan keuangan daerah dalam perubahan KUA PPAS APBD 2025. Pendapatan daerah yang semula di APBD induk sebesar 3,473 triliun berkurang sebesar 32,742 miliar sehingga menjadi 3,440 triliun atau ada penurunan sebesar 0,94%. Pendapatan daerah tersebut diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah PAD dan pendapatan transfer alias dana perimbangan. Target pendapatan asli daerah atau PAD yang semula sebesar 702,3 miliar atau 306 juta bertambah sebesar 38 miliar atau sebesar 5,41% sehingga menjadi 740,3 miliar. Target pendapatan transfer yang semula 2,719 triliun berkurang sebesar 70,7 miliar atau berkurang sebesar 2,60% sehingga menjadi 2,648 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah yang semula sebesar 51,248 miliar diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Proyeksi belanja daerah yang semula ditargetkan sebesar 3,406 triliun bertambah sebesar 492,9 miliar atau sebesar 14,47% sehingga menjadi 3,899 triliun. Selanjutnya proyeksi pembiayaan neto pada perubahan KUA PPAS APBD 2025 diproyeksikan sebesar 459,2 miliar dari yang semula minus 66,5 miliar atau ada penambahan sebesar 790,0%, yakni sebesar 525,7 miliar. Sementara itu, Bupati Ipuk Fiesiandani menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang semakin berat. Resiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter, ketegangan geopolitik, dan perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu perdagangan.
Hingga belakangan ini konflik di Timur Tengah serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui efisiensi, namun tetap berfokus pada transformasi ekonomi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Banyuwangi. Menjadi komitmen bersama bahwa APBD tahun 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, serta antisipasi terhadap ketidakpastian dan problem yang dimungkinkan masih akan terjadi hingga akhir 2025. Handoko Kusumo, CTV.